Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih membahas mengenai gagar otak bersama dengan Dr. Petra Wahyu Pramono, dokter spesialis saraf. Nah, dokter, bagaimana dok penanganan pada yang terkena gagar otak ini, dokter? Iya. Jadi kalau misalnya kita gegar otak, kalau di kita kan berarti jatuhnya cedera kepala tapi ringan nih, karena orangnya masih bisa bangun, masih bisa berinteraksi, kita bilang cedera kepala ringan. Nomor satu yang paling penting kita rawat di rumah sakit adalah dia harus dikasih oksigen, nafasnya harus lega. Apapun yang dia merasa kekurangan kita beri. Jadi misalnya nggak boleh sampai orangnya kelaparan, nggak boleh orangnya sampai kekurangan cairan. Itu semuanya kita provide supaya dia bisa sembuh dengan baik. Palingan 1, 2, atau 3 hari dia di rumah sakit. Kalau memang tidak ada keluhan lebih lanjut, kita boleh pulangin nih. Nah, di sini kita bergantung banget sama teman-teman sebagai keluarga dan sebagai teman dekat dari pasien ini. Kalau udah kena gegar otak, nggak boleh sama sekali kepalanya kena bentur dalam 3 minggu ke depan. Karena maksudnya pada saat dia terbentur, kan tadi sesuai gambarnya otaknya terguncang nih, otaknya lagi ada bengkak nih. Kalau udah bengkak, terkena benturan lagi, tentunya akan jauh lebih berat daripada kejadian awalnya. Jadi pasien gegar otak sekali lagi nggak boleh terkena benturan, terutama dalam 3 minggu awalnya. Hmm. Nah, setelah itu kita support orangnya supaya dia bisa pulih dengan baik. Kalau dia ada gangguan memori dikit, dia ada gangguan bicara sedikit, dia ada gangguan pergerakan dikit, it's okay, kita support. Moga-moga dalam 1 sampai 3 bulan ke depan itu sudah kembali ke fungsinya yang normal. Nah, seperti itu penanganannya kalau gegar otak, Cynthia. Oke, kalau yang tadi ada lupa ingatan gitu ya dok ya, apa mungkin ada tipsnya dokter seperti apa bantuan keluarga supaya mungkin cepat mengingat lagi gitu ya dok? Oh, oke. Jadi Cynthia jujur aja nih, kan tadi kita bilang hilang ingatannya 15 sampai 30 menit sebelumnya. Seringnya malah itu kan ingatan yang sebetulnya sangat traumatik loh buat orangnya. Kan dia kecelakaannya gimana atau dia jatuhnya gimana, itu pasti sebenarnya dia juga nggak mau inget. Kalau memang kita bilang 15-30 menit ini ingatannya lost, ya udah nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa, nggak usah diingat karena itu akan menimbulkan trauma, menimbulkan mental scar. Baiklah kita fokus ke depannya aja. Asal jangan dia seterusnya nggak bisa ingat 15 menit, itu kan beda lagi ceritanya. Mm-mm. Mungkin biasanya kan nggak ingat apa-apa, setelah sadar akhirnya keluarga panik gitu ya dokter ya, dipaksa untuk Ya. mengingat segala macam. Betul, betul. Ya, tapi sebenarnya nggak usah lah diingat kejadiannya gitu. Oke, kalau untuk gejalanya ini dokter, perbedaannya ada nggak dok jika terjadi pada anak-anak dengan orang dewasa? Nah, kalau misalnya gejala untuk gegar otak atau bahasa kerennya kan tadi concussion, post concussion syndrome, sebetulnya lebih ke sakit kepala, pusing keliengan, gangguan konsentrasi, sulit mengingat. Kalau orang dewasa tentu gampang kita nilai karena mereka kan bisa ngomong. Kepala saya sakit nih, saya pusing, saya nggak bisa konsen, kasih saya cuti dong 1 bulan gitu misalnya. Orang dewasa gampang dikasih taunya. Kalau anak-anak mungkin mereka juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Tapi anak-anak memang dasarnya komunikasinya belum terjalin, paling dia jadinya rewel, paling dia jadinya ah nggak mau, ah nggak mau. Apakah mungkin kadang-kadang kebiasaannya berganti, yang tadinya oh suka loncat-loncat, jadi nggak suka loncat-loncat. Nggak apa-apa, sekali lagi kita berharap bahwa gejala-gejala dari concussion atau gegar otak ini permanennya sedikit. Biasanya 3 minggu sampai 1 bulan itu dia bisa hilang. Jadi it's okay, kita support aja supaya gejala-gejalanya bisa cepat ditanggulangi. Mm-mm. Kalau anak-anak lebih rentan nggak dokter sebetulnya terjadi gegar otak Mhm. ini kalau ada benturan? Nah, anak-anak memang lebih aktif dari kita, jadi Ya. dia kemungkinan terbenturnya lebih banyak. Mm. Tapi syukurlah badan dia lebih kecil. Jadi kalau misalnya dia nabrak, dia jatuh, dia apa,
gaya tekanannya tuh nggak seberat kalau kita dewasa. Anak-anak juga memiliki kapasitas yang sangat bagus loh untuk regenerasi otak, kan mereka masih tumbuh. Jadi Hmm. kalau misalnya ya ada otaknya yang sedikit luka karena cedera, anak-anak masih bisa bikin koneksi baru, dia bisa bikin jalinan baru supaya bisa berfungsi seperti sebelumnya. Oke, baik. Jadi lebih mudah untuk anak-anak ya dokter recovery-nya. Oh ya, jauh-jauh. Tapi apakah ada komplikasinya dokter dari gegar otak ini dok? Nah, komplikasinya seperti tadi yang kita bilang, komplikasinya sebenarnya pada saat kejadian awalnya. Apa sih yang terjadi sampai pasien ini jadi gegar otak? Kecelakaannya nih seperti apa? Kecelakaannya seperti apa? Apakah butuh kita lakukan tindakan atau enggak? Komplikasi-komplikasi dari cedera kepalanya, dari gegar otaknya akan terlihat pada saat-saat awalnya. Hmm. Bahkan kalau memang misalnya dia harus ditindak, ya namanya kita dokter bedah saraf, pasti hampir tiap hari kita ngelihat orang kecelakaan. Dan dalam seminggu pastilah 2 atau 3 kali kita butuh melakukan operasi supaya orang-orang ini bisa terselamatkan, supaya gejala-gejala cedera otaknya termasuk minimal, dan moga-moga ya gegar otaknya bisa cepat sembuh dengan cara kita segera kita lakukan operasi misalnya begitu. Oke, kalau terlambat berarti cukup berbahaya ya dok? Terlambat penanganan atau dibawa ke rumah sakit? Ya, ya, ya. Kalau terlambat penanganan dan terlambat dibawa ke rumah sakit, yang tadinya cedera sementara bisa jadi cedera permanen. Yang tadinya masih bisa sembuh, bisa jadi udah nggak bisa lagi. Karena ya memang seperti itulah pekerjaan kita. Kadang-kadang ada tekanan waktunya ya adalah di situ. Karena kita harus dengan cepat memberikan decision dan moga-moga keluarga bisa paham apa yang kita katakan gitu loh. Oke. Tapi dokter, artinya gegar otak ini bisa sembuh ya dokter ya? Atau setelah sembuh itu akan ada dampak-dampak tertentu ke depannya terhadap fungsi otak atau bisa sembuh total dokter? Bisa sembuh. Seperti cedera kepala, kebanyakan ringan, pasti bisa sembuh. Kalau memang ada beberapa yang sudah mengalami kerusakan otak, nggak apa-apa. Apakah itu kerusakan otaknya bisa pulih atau enggak tergantung kepada rehabilitasinya, tergantung kepada orang di sekitarnya bagaimana membantu pasien ini. Yang penting buat kita adalah kita beretikat baik aja. Kalau misalnya memang dia ada kecelakaan, dia ada penyakit, ya kita bantuin dan moga-moga bisa pulih kembali gitu. Oke. Baiklah, Dokter Petra, terima kasih banyak hari ini sudah sharing-sharing soal gegar otak, dokter, supaya mungkin juga masyarakat teredukasi bagaimana penanganan dan perannya dokter ya ketika terjadi benturan kepala. Terima kasih banyak, Dokter Petra. Ya, terima kasih banyak Cynthia. Semoga membantu teman-teman ya. Oke, sahabat Aljan, tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Petra seperti apa gegar otak, kemudian tadi apa namanya penanganan pertamanya ya tidak disarankan untuk diberikan minum juga. Yang paling penting adalah tadi harus cepat ditangani, jangan sampai terlambat karena time is brain. Tadi juga kita sudah lihat apa saja dampaknya mungkin ketika ada keterlambatan dalam penanganan atau dibawa ke rumah sakit. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dokter Petra Wahyu Pramono, dokter spesialis saraf, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai, sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya.